detail dan lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh Pak Ujang dan tim Pusdatin terkait dengan mekanisme bagaimana cara penggunaan dari absensi yang akan dipergunakan untuk kesempatan absensi teman-teman. Mungkin, nah untuk jika nanti ada pertanyaan, mungkin nanti kami mohon Biro Humas minta tolong Mas Aci untuk bisa menyampaikan linknya atau apa screenshot atau apa ya link untuk daftar pertanyaan. Nanti mungkin pertanyaan akan kami jika ada pertanyaan nanti mungkin bisa disampaikan melalui link tersebut. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu ya dan juga mengefisienkan waktu. Nanti mungkin jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan melalui link tersebut. Nanti akan disampaikan di kolom chat sebelum apa nanti akan disampaikan di kolom chat untuk link daftar pertanyaan apa link untuk bertanya. Seperti itu mungkin dari kami eh, mungkin untuk mempersingkat waktu dan mengefisienkan waktu yang ada kami mohon Pak Ujang dan tim Pusdatin untuk bisa memberikan arahan dan juga penjelasan terkait dengan mekanisme dari absensi dan email dan turunannya. Mungkin itu sementara dari kami. eh, Mungkin bisa dijelaskan Mas Aci untuk apa? Untuk mekanisme pertanyaan, deskripsi untuk penjelasan sebelum nanti ke Pak Ujang, minta tolong untuk dijelaskan dulu mekanisme terkait dengan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Mungkin itu, Mas Aci, monggo silakan. Siap. Izin, Mas, terima kasih banyak atas kesempatannya. Izin Bapak Ibu, yang saya hormati Pak Ujang, Bapak Ibu pejabat dan teman-teman eh, ketiga K lainnya. Izin, apakah tampilannya sudah terlihat ya di masing-masing layar? Belum, Mas. Belum, Bang, belum, belum. Waiting. Masih di sharing, starter sharing. Oh, masih sharing ya? Bentar, saya stop. Ya, Laptopnya berat banget. sudah ya Bapak Ibu? Ya, Ya, izin Bapak Ibu untuk Ya, sudah tampil. pertanyaan kali ini kita menggunakan aplikasi slido.com di mana nanti Bapak Ibu bisa scan barcode untuk bertanya, nanti bisa bisa juga untuk mengakses slido.com dan masukkan kode uniknya yang di bawah ini. Silakan untuk mengajukan pertanyaan dan juga namanya seperti itu. Nah, seperti contohnya ini setelah di scan kita berikan pertanyaan yang nantinya akan dibacakan oleh para narasumber kita seperti itu. Nah, seperti itu mungkin untuk penjelasan dalam penggunaan Slido. Sebelumnya terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Wahyu. siap. Makasih, Mas Basri. Ya, untuk baik, jika memang nanti ada pertanyaan terkait dengan kegiatan pada pagi hari ini, mungkin nanti bisa di-scan barcode-nya, kemudian nanti untuk bisa disampaikan di dalam apa pertanyaan tersebut bisa disampaikan di dalam link tersebut. Mungkin itu baik untuk mempersingkat waktu tanpa berlama-lama, mungkin kita sambut Pak Ujang dan juga tim Pusdatin untuk bisa memberikan arahan dan juga penjelasan terkait dengan eh, apa terkait dengan pelaksanaan dari absensi ini.
Mungkin kepada Pak Ujang, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya lancar terdengar ya Mas Wahyu ya dan teman-teman ya. Ini Siap, benar, Pak. siap. Pada kesempatan ini Pak Kapus titip salam karena beliau sedang bersama Gusmen dan setelah itu beliau akan ke Basnas ya. Satu dan lain hal sudah terjadwal sehingga beliau titip salam kepada semuanya, pada P3K yang baru bergabung di Kementerian Sosial. Salam hangat dan sebagai institusi Pusdatin memberikan beberapa layanan nanti ke teman-teman, ke Bapak Ibu semua, ke teman-teman P3K. Jadi nanti walaupun judulnya e-absen, pada kesempatan pagi ini Pusdatin akan menjelaskan bagaimana itu aktivasi email dan penggunaannya seperti apa, email Kemsos ya. Kemudian setelah itu e-absen, dan kemudian yang selanjutnya adalah pengantar tentang cloud Kemensos. Sebentar saya close dulu WA saya, tanting terus. Oke. Jadi yang pertama, kenapa harus e-absen duluan? Karena email duluan, karena email Kemsos itu menjadi dasar bagi banyak banyak aplikasi yang terkait dengan kepegawaian. Termasuk nanti teman-teman P3K itu ada data di BKN, di IASN, itu titik masuknya dari email Kemsos. Tidak boleh dari email lain selain Kemsos, gitu kan ya. Itu mungkin pengantarnya. Dan setelah email, tujuannya apa, teman-teman tahu username-nya apa, kemudian password-nya apa. Ini sudah di-share ya oleh Biro OSDM ya. Usernya apa, kemudian password sementaranya apa gitu ya. Itu password sementara. Nanti setelah itu kita akan masuk ke aktivasinya gitu ya, ke aktivasi email, yaitu mengganti email default menjadi email yang sesuai dengan masing-masing ya, keinginan masing-masing. Itu mungkin soal email nanti ini apa? Saya bisa share screen. Itu siapa ini yang share screen? Izin saya share screen ya teman-teman ya. Yang di YouTube mudah-mudahan tidak terkendala dengan paparannya. Nah ini untuk email bisa dilihat ya. Nah untuk email kita punya alamat email dan masing-masing punya user. Itu kita akses melalui browser maupun melalui browser di desktop maupun di mobile. Itu mail.kemsos.go.id. Ada yang akses mail.kemensos.go.id juga sama ya intinya. Jadi alamat kita di sini dan semua pegawai termasuk teman-teman semua yang hadir di sini
itu masing-masing punya apa namanya username dan akan mengaksesnya melalui mail.kemsos.go.id. Sekali lagi ini alamatnya. Jadi kemudian setelah diakses, ini dari OSDM sudah memberikan apa namanya username dan password sementara. Jadi kalau kalau apa namanya kita lihat username-nya, bentar. Tadi dari OSDM sudah ngasih, ya sudah ditutup lagi ini. Baik, intinya dari OSDM sudah ngasih itu ya teman-teman ya, sudah ngasih eh, link, ya link. Yang intinya di situ ada daftar nama masing-masing P3K, kemudian username dan dikasih tahu juga password sementaranya ya. Sebentar saya cek dulu. Bisa ada yang kok saya kesini. Siapa Siti Paramida? Siapa? Kepencet ya. Cek di YouTube berapa? Terakhir Prisdatin membuat username untuk email itu untuk 39.000 P3K yang tersebar di seluruh Indonesia. Bentar saya buka dulu ininya ya. Oh iya, sudah ada ternyata. Saya share lagi izin. Sibuk nih, belum kebuka. Iya, ah, ketendang. Iya, di sininya udah nggak ada tuh. Oh, ke ini ke saya. Ini saya buka file ini sampai susah. Sebentar teman-teman, ini laptopnya terlalu banyak aplikasi yang kebuka ini. Oh, nggak bisa di-open ya? Ya? Oh, siap. Bisa.
Oh harus ini, harus. Oh siap. Sebentar teman-teman ya, mohon bersabar sebentar. Saya menampilkan apa file yang di share oleh Biro SDM. Ini load ini aja susah banget. Nah, dan sampai sampai saya share lagi ya. Ini file yang teman-teman P3K pasti sudah mendapatkan ya, sudah mendapatkan dari Biro SDM. Nah ini filenya seperti ini, yang fieldnya itu ada beberapa, ada nomor, kemudian nama P3K-nya siapa, dan ada gelar. Gelar itu ada yang di depan dan ada yang di belakang. Kemudian ada NIP dan NIK, ya, NIP dan NIK. Kemudian ada nomor SK, ada UNOR atau UNOR ini adalah unit organisasi lokasi penempatan. Kemudian ada username-nya, ya, username-nya apa. Kemudian ada emailnya, ya. Jadi yang harus teman-teman pahami itu username-nya. Misalkan ini siapa ini? Ini Budi Rahayu. Budi Rahayu yang ditempatkan di Poltekesos ya. Di Poltekesos username-nya adalah Budi.Rahayu. Kemudian alamat email resminya adalah budi.rahayu.kemsos.go.id. Nah, ini username dan emailnya. Terus kemudian mungkin yang selanjutnya pertanyaan, passwordnya apa? Passwordnya itu untuk sementara ya, untuk sementara semuanya sama. Passwordnya untuk sementara semuanya sama. Ini untuk passwordnya teman-teman semua bersyukur ya, bisa di ini ya, ya nanti di surat dari Biro SDM bisa dibuka lagi ya, bersyukur 22 tanda seru, kurang lebih begitu. Nanti yang khusus untuk guru SR nanti beda ininya ya, beda. Tapi yang sekarang ini yang teman-teman punya B bersyukur 3 KUR at 22 tanda seru. Ini passwordnya sama semua. Jadi nanti bagaimana implementasinya, setelah buka mail.kemsos.go.id nanti akan dihadirkan pada halaman seperti ini. Silahkan diisi username-nya. Username-nya itu mana ini? Username-nya itu yang ini, Budi.Rahayu. Jadi nggak usah pakai @kemsos.go.id. Kemudian passwordnya apa? Passwordnya tadi ya. Passwordnya yang ini, yang bersyukur ini. Ya. Seperti itu. Yang 2 FA-nya nanti dikosongkan saja.
nanti klik login, gitu ya. Nanti klik login. Nah, kalau sudah berhasil, akan tampil 5 kolom seperti ini. Jadi username-nya diisi, biasanya sudah langsung auto sudah langsung terisi. Kemudian passwordnya tadi yang ini dimasukkan lagi di sini. Kemudian yang 2FA-nya dibiarkan. Kemudian teman-teman harus buat password baru ya, dan konfirmasi 2 kali. Aturannya seperti ini ya. Untuk buat password baru minimal 8 karakter. 8 karakter ya. Mengandung setidaknya 1 huruf kapital, memiliki 1 angka minimal ya, dan sertakan 1 tanda baca simbol khusus, tanda seru, gitu ya, silakan. Dan gitu, tanda simbol khusus. Jadi aturannya seperti ini, sekali lagi minimal 8 karakter, mengandung 1 huruf minimal untuk kapital, dan kemudian minimal ada 1 angka, dan sertakan simbol khusus. Nah, ketika berhasil, maka akan tampil emailnya gitu ya, akan tampil emailnya. Begitu untuk aktivasi email. Sekali lagi ini adalah kunci, nanti teman-teman akan masuk ke email dan akan masuk ke e-absensi gitu ya. Nah, untuk emailnya ketika sudah login, jangan lupa minimal setiap 1 bulan kunjungi alamat ini. Asal kunjungi aja, kemudian teman-teman login seperti biasa. Nah, kalau sudah yang 4 ini dilewati, begitu login seperti ini, langsung login, langsung ke sini, gitu ya, langsung ke nomor 4. Kenapa harus setiap bulan minimal sekali teman-teman kunjungi? Kalau tidak mengunjungi email ini, dianggap tidak aktif dan akan di-freeze, gitu ya, akan dinonaktifkan. Nah, ketika dinonaktifkan, itu tidak bisa absen teman-teman ya. Ketika tidak bisa absen kan berarti tukinnya nanti dipotong, gitu ya. Tidak dapat uang makan juga kalau tidak absen. Begitu ya. Jadi pentingnya nanti mail.kemsos.go.id ini harus diakses setiap minimal 1 kali dalam sebulan, gitu ya. Nah, ini beberapa teman kemarin sudah uji coba. Nanti kalau misalkan gagal uji cobanya, nanti di akhir nanti kami akan berikan bagaimana ini tidak bisa masuk terus, gagal terus gitu kan. Ada reset password. Nanti ada kami buka link, isinya Google Drive gitu ya, Google Form untuk mengisi nanti teman-teman yang gagal login gitu ya. Di situ tinggal diisi saja datanya dan tinggal ditunggu gitu ya. Besoknya paling tidak silakan dicoba lagi gitu. Jadi mungkin pengantar email seperti itu. Jadi intinya adalah kita mengaktifkan emailnya terlebih dahulu. Kemudian Mbak bisa ini, Mbak lihat bisa share. Ada materi email yang aktivasinya sudah, kemudian ada materi tentang email yang kemarin dibuat itu, Mbak. Bisa ditampilkan. Sudah bos, ada bahan paparan email. Oke, nanti untuk paparan emailnya itu seperti apa, menggunakannya seperti apa, nanti dilanjut oleh Mbak Lia. Jadi teman-teman, P3K semuanya, dari Pusdatin kami berempat, ada saya, Ujang Taufik Hidayat, ada Mbak Sarilia, ada Kang Hedi, dan ada Mas Naufal gitu ya. Kami berempat mencoba menemani teman-teman semua sampai 3 materi ini tersampaikan. Nah, untuk selanjutnya Mbak Lia akan menjelaskan setelah setelah akun email ini aktif, bagaimana menggunakan emailnya. Silakan Mbak Lia.
Oke, baik. Terima kasih Pak Ujang. Baik Bapak Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Lia dari Pusdatin akan melanjutkan materi tentang email Kemsos ya. Tadi sudah diberikan sedikit gambaran mengenai email Kemsos. Nah, berikutnya bagaimana nanti penggunaannya. Nah, nanti saya akan menjelaskan mengenai penggunaan email Kemsos oleh Bapak Ibu sekalian dan teman-teman di eh, satker masing-masing nanti ya, kalau sudah mulai penggunaan email. Oke, saya izin share screen ya Bapak Ibu. Laut, laut. Sebentar aja cuma. Intinya dulu. Wah, nanti terakhir tuh. Di sini anak saya. Untuk ada bahan baru. Bahannya sudah. Oke, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Oke, baik, saya akan melanjutkan ya Bapak Ibu. Ini kita lanjut ke materi penggunaan email Kemsos ya, email resmi dari Kementerian Sosial. Nah, tadi sudah diberikan gambaran sedikit ya bagaimana cara aktivasi akunnya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian eh, menggunakan nama pengguna atau email dan kata sandi yang sudah Bapak Ibu dapatkan ya. Nah, oke, kita overview dulu dari materi mengenai email Kemsos. Sini nanti akan ada penjelasan singkat mengenai email Kemsos, kemudian ada manfaatan emailnya itu apa, kemudian ada juga bagaimana cara mengakses email Kemsos oleh teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, kemudian ada fitur email Kementerian Sosial itu apa aja. Oke, kita eh, lanjut ke deskripsi singkatnya dulu nih. Apa itu email Kementerian Sosial atau email resmi dari Kemensos? Nah, email yang ada di Kementerian Sosial itu adalah email yang resmi Bapak Ibu sekalian, yang dimiliki oleh lembaga pemerintahan dalam mewujudkan e-government. Nah, jadi setiap pegawai yang ada di Kementerian Sosial itu memiliki email resmi dari instansi bekerjanya, yaitu Kementerian Sosial. Oke, kita lanjut. Nah, apa aja sih manfaat dari email Kementerian Sosial itu sendiri atau tadi Zimrah ya kita pakainya. Nah, untuk manfaatnya tuh ada tiga Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu koordinasi efektif. Jadi dengan menggunakan email resmi dari Kementerian Sosial itu sendiri memudahkan pertukaran informasi. Jadi misalnya nanti Bapak Ibu sekalian dapat informasi nih bisa disampaikan melalui email Kementerian Sosial itu sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa melihat langsung nih dari akun Bapak Ibu masing-masing. Nanti kita kasih gambaran ya gimana tampilan atau laman dari email Kemsos. Nah, di sana Bapak Ibu sekalian bisa melihat nih email-email yang masuk. Mungkin dari bisa jadi dari pusat, dari daerah juga. Nah, itu bisa dilihat dari email yang masuk. Kemudian ada perlindungan data. Nah, di sini kan karena kita merupakan instansi eh, kementerian, lembaga. Nah, jadi untuk pertukaran datanya ada informasi misalnya yang terkait data mungkin lebih riskan ya. Jadi karena kita menggunakan email resmi, jadi perlindungan datanya lebih terjamin seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada efisiensi administrasi. Nah, mempercepat proses administrasi. Yaitu tadi kalau misalnya memang ada informasi-informasi yang bersumber dari pusat, misalnya ada surat edaran atau surat pemberitahuan dan lain-lain. Nah, itu bisa eh, penyampaiannya lebih cepat karena bisa melalui email tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa dapat nih informasi lebih cepat. Jadi tidak share-share gitu. Jadi kayak satu kali informasinya disampaikan, Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan informasi itu lebih cepat. Jadi untuk manfaat emailnya seperti itu ada tiga ya Bapak Ibu sekalian. Jadi lebih
koordinasinya lebih efektif, perlindungan data tadi, kemudian efisiensi administrasi untuk informasi-informasi yang lebih cepat. Nah, untuk akses email Kementerian Sosial ini gimana sih? Nah, ini ada dua Bapak Ibu. Jadi bisa melalui web browser kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan perangkat komputer, laptop, tablet. Nah, itu bisa menggunakan web browser. Kemudian yang kedua itu ada mobile phone. Jadi kalau misalnya memang lagi di luar nih nggak bawa perangkat yang laptop, misalnya tablet, nah itu bisa di handphone Bapak Ibu sekalian bisa mengakses email Kemsos. Jadi seperti itu. Tapi untuk mobile phone itu ada aplikasi tambahan. Jadi harus menggunakan aplikasi Gmail namanya. Nanti kita lebih dalam ke bagaimana penggunaan atau login menggunakan mobile phone ya, Bapak. Oke, kita lanjut lagi. Nah, cara penggunaan emailnya seperti apa? Ini untuk penggunaan web browser nih, misalnya menggunakan laptop, komputer, atau tablet tadi. Nah, bisa menggunakan web browser yang ada di perangkat Bapak Ibu sekalian, misalnya pakai Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari, dan browser yang sejenis lah. Jadi nanti tinggal dibuka saja aplikasinya atau browsernya, kemudian tinggal diketikkan saja di halaman itu mail.kemensos.go.id. Jadi silakan diketikkan halaman ini, kemudian nanti akan ada halaman login Bapak Ibu yang seperti disampaikan sama Pak Ujang tadi. Jadi nanti ada halaman loginnya seperti ini, ada nama pengguna, ada kata sandi, kemudian ada tombol masuk. Nah, nanti sehingga tinggal Bapak Ibu masukkan nama pengguna, kemudian kata sandinya, kemudian klik tombol masuk. Ini versinya versi bahasa Indonesia ya, mungkin ada beberapa perangkat yang menggunakan versi bahasa Inggris ya, jadi disesuaikan saja. Kemudian klik tombol masuk. Nah, nanti halaman utamanya seperti ini Bapak Ibu. Nanti ada beranda, ada email, ada kontak, kalender, tugas, tas kerja, preferensi, sorry, preferensi, Nextcloud, nah seperti itu. Jadi nanti eh, misalnya ada email masuk, entah itu terkait informasi yang dari pusat atau dari teman-teman, jadi bisa masuk, bisa dilihat di bagian sebelah kiri ada email masuk. Kemudian Bapak Ibu sekalian juga bisa mengirim email juga sih, bisa melihat email-email yang masuk, keluar, kemudian kontak juga bisa. Nah, ini bagaimana sih kalau misalnya mau mengirim email nih? Nah, jadi kalau misalnya mau mengirim email itu ada di menu email. Kemudian ada tulisan ini Bapak Ibu, pesan baru. Tinggal diklik pesan baru, nanti dia akan membuka tab baru nih, tab tulis namanya. Nah, di sini bisa Bapak Ibu sekalian emailnya akan dikirim ke siapa misalnya, bisa di sini bisa diklik dicari nanti misalnya ke Pusdatin, misalnya bisa dicari aja, ketik Pusdatin, nanti akan secara otomatis dia akan menampilkan email dari Pusdatin seperti itu. Kemudian di kolom berikutnya ada kolom CC. Nah, di sini juga bisa ditambahkan misalnya nanti emailnya mau di CC ke siapa juga bisa. Tinggal diketikkan saja, nanti dia otomatis akan tampil list-listnya seperti itu. Kemudian jangan lupa juga subjeknya dimasukkan, ditulis subjeknya apa. Kemudian ada lampiran. Nah, kalau misalnya di sini emailnya berisi lampiran, jadi bisa dilampirkan bisa diklik lampiran, kemudian dilampirkan dokumen yang memang dibutuhkan pada email tersebut. Kemudian yang terakhir nih ada bagian isi dari email. Jadi bisa dilengkapi isi emailnya, mungkin bisa sapaan, Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu di Pusdatin misalnya. Berikut saya kirimkan dan bla 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 seperti itu. Jadi bisa diisikan untuk isi emailnya. Nah, itu untuk penggunaan email. Jadi untuk mengirim email seperti itu. Jadi ada pesan baru.
Kalau misalnya mau melihat email yang masuk gimana Mbak Lia? Nah, di sini ada bagian sebelah kiri kan ada folder email, ada email masuk. Nanti kalau misalnya memang ada email yang masuk, nanti dia ada notif nih di sini. Di sini kan ada tanda satu ya Bapak Ibu. Berarti ada satu email yang masuk yang belum dibaca. Jadi kalau misalnya ada 10, berarti ada 10 email masuk yang belum dibaca. Tuh. Oke, next kita lanjut ke penggunaan mobile phone. Nah, di sini kalau misalnya memang Bapak Ibu misalnya sering menggunakan handphone, misalnya jarang buka laptop dan memang lebih gampang untuk cek email lewat handphone misalnya. Nah, di sini bisa menggunakan mobile phone Bapak Ibu. Nah, di sini kita perlu namanya aplikasi yang ada di handphone Bapak Ibu sekalian. Ini namanya ada Gmail. Loh, kok pakai Gmail Mbak Lia? Kan tadi pakai email resmi Kemensos. Nah, jadi kita menggunakan aplikasi ini sebagai wadahnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, nanti tinggal diunduh saja di Play Store atau App Store. Biasanya untuk Gmail ini sudah ada ya di handphone Bapak Ibu sekalian. Memang sudah eh, udah pada saat pembelian itu udah ada aplikasinya ya. Jadi nggak perlu install lagi. Biasanya nih di App Store sih itu harus install dulu aplikasi Gmailnya. Nah, gimana Mbak Lia cara penggunaannya kalau misalnya pakai mobile phone? Nah, di sini kita setting dulu Bapak Ibu. Nanti kalau sudah diunduh aplikasi Gmailnya, silakan dibuka. Biasanya memang sudah ada email yang login di handphone Bapak Ibu ya. Nah, tinggal dibuka aja aplikasi Gmailnya. Nanti di sudut kiri atas ini ada garis 3. Nah, nanti tinggal diklik saja. Kemudian pilih kesetelan, kemudian tambahkan akun. Nah, nanti baru Bapak Ibu masukkan akun email Kemensosnya. Ditambahkan dulu dan ikuti langkah selanjutnya ya. Jadi tinggal tambahkan akun saja. Jadi seperti itu untuk penggunaan di mobile phone. Oke, tadi kan bagaimana penggunaannya bisa pakai web browser, bisa pakai mobile phone. Kemudian apa aja sih Mbak Lia fitur yang ada di email Kemensos? Nah, di sini yang pertama itu ada kalender. Nah, di sini kan setelah login tadi kan kita bisa lihat menu kalender. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian bisa eh, melihat nih aktivitas yang ada di misalnya di email Bapak sekalian. Jadi eh, apa masih jelas suaranya? Tadi koneksinya agak kurang bagus ya Bapak Ibu. Mohon maaf. Oke, kita lanjut ke fitur berikutnya. Yang kedua itu ada fitur tugas. Nah, di sini di samping menu kalender itu ada menu tugas. Nah, apa sih menu tugas ini? Fungsinya apa sih, Mbak Lia? Nah, jadi eh, fitur tugas ini salah satu fitur yang ada di email Kemensos ya, yang dapat digunakan untuk membuat catatan tugas. Misalnya Bapak Ibu pengen bikin catatan tugas nih, misalnya tugas apa? A, misalnya tugas melaksanakan pendampingan di lapangan, misalnya itu seperti contohnya. Nah, jadi bisa dicatat di bagian tugas ini atau kegiatan penting untuk menghindari terlupa, ya benar. Jadi memang digunakan sebagai catatan untuk Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Bahinnya kembali di email Kemsos. Nah, di sini tadi kan di menu tugas nanti tinggal silakan ditambahkan tugasnya apa, detailnya apa. Sini lengkap nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mencatat tugas Bapak Ibu sekalian biar nggak lupa nih. Seperti itu. Jadi ada lokasi, ada prioritas, ada daftar tugas dan lain-lain. Jadi bisa ditambahkan. Ini contohnya seperti ini. Ini di subjeknya contohnya Monef jaringan. Ya, ini misalnya ada teman-teman yang bagian eh, teknis lapangan nih. Nah, jadi contohnya seperti ini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di lapangan
eh, Monef Monef PPSE misalnya, salah satu pekerjaan teman-teman di lapangan juga ya, Monef PPSE misalnya lokasinya di mana, kemudian ada prioritas, ada progresnya, misalnya 28 Bapak Ibu Monef PPSE, nah bisa ditambahkan catatan di sini. Oke, kita lanjut ketiga. Oh ya, sorry, ini tiga ya. Ketiga, kita ke tas kerja. Jadi tadi habis tugas ada tas kerja juga. Itu apa sih Mbak Lia? Nah, jadi tugas kerja itu salah satu fitur ZCS yang sangat berguna, yang memungkinkan semua dokumen kita simpan di sana tanpa khawatir karena kemudahan aksesnya. Jadi seperti itu. Sama gimana cara nambah tas kerjanya, sama nanti akan ada di sini bisa dibikin folder oleh Bapak Ibu, misalnya tas kerja yang pertama terkait Monef misalnya, bisa ditambah folder nih, folder tugas-tugas yang ada di lapangan oleh Bapak Ibu. Oke, jadi seperti itu ya Bapak Ibu untuk fitur-fitur yang ada di email Kemsos. Jadi tadi yang pertama kita bisa ngirim email, kemudian kita juga bisa melihat email yang masuk, kemudian yang akan dilakukan, jadi bisa dicatat. Kemudian ada tas kerja juga tadi, jadi kita bisa mengelompokkan pekerjaan kita. Jadi nanti lebih gampang kalau misalnya mau mengetahui nih tadi saya Monef, misalnya Monef di mana, kemudian tanggal berapa, jadi bisa ada pengelompokannya menggunakan tas kerja tadi. Jadi itu sedikit gambaran untuk load untuk email Zimra ya, email Kemensos. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menggunakan email nah, nanti pasti banyak nih yang bertanya, Mbak Lia gimana kalau saya tadi coba login nih ternyata nggak bisa. Nah, untuk informasi sedikit, kalau pada saat login itu ada dua tipe biasanya. Kalau misalnya yang pertama kan dia pakai pakai nama pengguna, jadi dia nggak pakai @kemsos.go.id. Jadi dia pakai nama penggunanya aja. Tapi ada juga yang memang settingan awalnya itu jadi dia login harus pakai @kemsos.go.id. Jadi kalau terkendala login nggak bisa pakai untuk email @kemsos.go.id, ada juga yang nggak. Jadi mungkin nanti bisa lebih lanjut dijelaskan sama Pak Edi ya terkait absen. Jadi nanti terhubung ya email absen, jadi pakai email Kemsos yang sama. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, gambaran singkat bagaimana penggunaan email Kemsos. Saya kembalikan lagi ke Pak Ujang. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Mbak Lia. Jadi itu ya, teman-teman. Sekali lagi, untuk email ini gunakan untuk kepentingan dinas. Kepentingan dinas, untuk kirim-kirim, untuk sekali lagi ini email ini akan menjadi melekat pada masing-masing pegawai dan akan banyak gunanya gitu ya. Oke, email sudah, kemudian sekali lagi kami ingatkan email itu minimal setiap bulan itu minimal sekali dikunjungi gitu ya, supaya server ngedetek bahwa teman-teman itu masih aktif gitu dan
emailnya itu tidak di-freeze atau tidak dinonaktifkan. Baik, untuk materi selanjutnya adalah mengenai e-absen. Jadi e-absen ini bagaimana? Jadi untuk sementara teman-teman akan melakukan absen melalui e-absen melalui aplikasi, bisa di iOS maupun bisa di Android gitu ya. Dan ada apa namanya ketentuannya seperti apa. Jadi Pusdatin pada prinsipnya memfasilitasi absen dengan beberapa opsi. Itu nanti pelaksanaannya akan tergantung pada pembina kepegawaian di masing-masing satker gitu ya. Barangkali seperti itu pengantarnya. Nanti Bang Hedi akan menjelaskan bagaimana e-absen itu kita lakukan. Silakan Bang Hedi. Ya, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hedi. Saya akan memaparkan terkait aplikasi absensi yang nanti akan digunakan oleh teman-teman pendamping semua atau teman-teman P3K. Izin saya share paparannya. Untuk aplikasi absensi itu sudah bisa di-download melalui Google Play Store maupun Apple Store. Eh, dan harus dipastikan juga penerbitnya itu dari Kementerian Sosial. Jangan sampai teman-teman salah download karena banyak sekali aplikasi-aplikasi yang menyerupai tetapi sebenarnya bukan buatan dari eh, kementerian tersebut gitu. Agar terhindar dari peretasan atau pembobolan data. Eh, Aplikasi absensi ini adalah aplikasi yang digunakan untuk absensi secara elektronik, mengelola kehadiran pegawai di lingkungan Kementerian Sosial. Dokumen ini memberikan panduan penggunaan aplikasi Kemensos semua pegawai yang bekerja di lingkungan Kementerian Sosial, baik ASN maupun non-ASN. Ini contoh gambaran ketika pencarian di App Store maupun di Google Play Store. Jadi nanti ada keterangan di bawahnya itu Kemensos absensi. Kalau yang di Google Play Store itu ada outdoornya itu dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi jangan sampai salah mendownloadnya. Untuk login absensi itu ada dua jenis, untuk ASN dan non ASN. Untuk yang ASN ini username-nya menggunakan username email yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan, yaitu hanya username tanpa @kemsos. Jadi cuman misalkan namanya username-nya hedi.ahmad, ya udah cuman ditulis hedi.ahmad. Untuk passwordnya sama dengan password Zimbra atau email yang sudah disetting sebelumnya. Jika untuk non-ASN, username-nya tersebut menggunakan NIK, bukan email, karena non-ASN tidak semuanya dibuatkan email. Eh, yang perlu dipastikan selanjutnya adalah di device masing-masing itu harus mengaktifkan GPS karena setiap kali absensi dilakukan, data titik lokasi akan disimpan pada database. Itu guna untuk jika dilakukan pemeriksaan. Terus untuk selanjutnya, pada halaman awal setelah login akan muncul halaman seperti ini. Jadi nanti seharusnya ada 15 keterangan jenis absensi. Yang pertama bekerja di kantor, yang kedua bekerja di rumah atau WFH, yang ketiga sakit, yang keempat cuti tahunan, yang kelima cuti besar, yang keenam cuti bersalin, yang ketujuh cuti karena alasan penting, yang kedelapan cuti sakit, yang ke-9 tugas kedinasan, yang 10 tugas belajar, yang 11 upacara, yang 12 comment center, yang
13 data center, yang 14 petugas keamanan, dan yang ke-15 fleksibel bekerja secara lokasi. Eh, Kenapa banyak sekali jenisnya? Karena ada teman-teman yang perlu kami akomodir juga seperti command center, tugas keamanan, sama fleksibel bekerja secara lokasi itu dia tidak terikat jam jam kerja yang semestinya. Misalkan kalau kita kan masuk 7.30 atau jam 8 sampai jam 16 atau 16.30. Sedangkan kalau command center eh, petugas keamanan sama pendamping itu kan tidak terikat jam kerja ya. Nah, untuk khusus absensi jenis bekerja di kantor itu harus terhubung atau wajib terhubung dengan internet fix. Jika tidak terhubung dengan internet fix, maka tidak akan dapat melakukan absensi di kantor. Uh, karena itu yang menjadi dasar bahwa orang tersebut itu berada di kantor. Nah, untuk uh, cuti tahunan, cuti besar, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, cuti sakit, tugas kedinasan, it- itu wajib melampirkan bukti atau surat keterangan ketika memilih presensi tersebut. Jadi nanti setelah melakukan absen tugas kedinasan misalkan, nanti di rekap kedinasan itu akan muncul tombol silakan upload surat tugas sebagai bukti bahwa absensi itu valid gitu. Terus selanjutnya tombol checkout akan muncul ketika di sekitar jam pulang dari jam 15 sampai jam 23 malam. Lalu di tab selanjutnya ada tab rekap kehadiran. Nah, di rekap kehadiran ini nanti teman-teman bisa melakukan upload surat tugas seperti yang berada di gambar nomor 3. Itu jika sudah melakukan upload surat tugas, maka akan muncul tombol lihat surat tugas kedinasan. Eh, dan teman-teman juga bisa melihat rekap absensi di bulan-bulan atau tahun sebelumnya untuk sebagai dokumentasi pribadi. Untuk selanjutnya, eh, ini yang seperti saya sebutkan sebelumnya, jadi mengunggah dokumen pendukung ketika jenis kehadiran itu eh, di, di antara cuti sakit, cuti tahunan, tugas kedinasan. Jadi nanti harus ada dokumen pendukung yang diupload. Lalu di tab profil itu akan eh, tampil menu seperti ini yang berfungsi untuk melihat eh, data kode login atau versi. Lalu ada juga menu untuk melakukan perubahan password. Terus tab logout itu juga berada di pada pada tab paling kanan yang tab profil. Nanti akan coba saya praktekkan. Nah, jadi nanti ketika di jam kantor atau jam
masuk, itu teman-teman tombol check-in-nya akan hijau ketika belum melakukan absensi dan masih di jam masuk kantor. Jam masuk kantor itu maksimal sampai jam eh, 9. Nah, ini untuk pemilihan jenis kehadiran. Jadi ada bekerja di kantor sampai fleksibel bekerja secara lokasi. Nah, untuk yang jenis fleksibel bekerja secara lokasi ini sementara untuk mengakomodir teman-teman P3K yang eh, ditugaskan eh, sebagai pendamping yang tidak ada kantor kantor terdekat misalkan. Jadi penggunaan absensinya bisa memilih untuk yang fleksibel bekerja secara lokasi. Nah, mungkin nanti pengampunya masing-masing akan menginfokan lebih detailnya. Nah, untuk di tab profil itu terdapat ganti kata sandi, keluar atau delete account. Eh, nah, ini eh, yang direkap kehadiran ketika absensi dengan tugas kedinasan dan belum melakukan eh, mengupload surat dokumen pendukungnya, maka akan tampil peringatan seperti ini. Surat tugas kedinasan belum diunggah. Nah, teman-teman tinggal melakukan penguploadan surat kedinasan di sini. Nanti tinggal pilih dokumen. Untuk dokumen bisa berupa foto maupun dokumen PDF. Ketika sudah dipilih, maka tinggal diklik tombol unggah surat. Begitupun dengan keterangan surat sakit, nah, bisa dilakukan dengan hal yang sama. Nah, untuk eh, rekap kehadiran ini, selain bisa diakses melalui aplikasi absensi, teman-teman juga bisa mengakses di website intranet.kemsot.go.id. Jadi, untuk login ke domain ini, itu sama dengan login absensi maupun email. Untuk pegawai di sini hanya bisa melihat rekap absensi yang biasanya digunakan sebagai eh, bukti dukung penghitungan tunjangan kinerja. Misalkan tinggal tentukan bulannya dan tahunnya, nanti keluar rekapan tersebut. Jadi nanti teman-teman bisa akses ke intranet.kemsos.go.id. Mungkin sekian kalau terkait absensi. Saya kembalikan ke Pak Ujang. Terima kasih. Terima kasih Kang Hedi. Jadi gitu ya teman-teman. E-absensi ini akan kita gunakan sepanjang kita menjadi pegawai Kemensos, dan ini akan menjadi dasar bagi terutama kalau versi saya, yaitu untuk perhitungan tukin dan uang makan. Ketika nanti di OSDM pasti akan memberikan arahan bagaimana sih penggunaan atau potongan tukin kita. Jadi kurang lebih begini, ketika kita absen telat 1 menit, itu sudah dipotong 0,5%.
telat setengah jam lebih 1 menit, itu 1% dan seterusnya. Tanpa, misalkan kita absen pagi tanpa absen sore, 3% dipotongnya. Itu barangkali potongan-potongan yang harus kita terima ketika kita lupa absen gitu kan ya. Dan yang penting lagi, teman-teman tidak boleh cheating. Ya, ini saya ingatkan nih. Tidak boleh cheating. Cheating itu apa? Curang gitu ya. Curang itu yang saya pantau ada 2 jenis. Yang pertama, nitip absen gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman sudah dibatasi absennya, misalkan di kecamatan tertentu atau di dinas sosial kabupaten tertentu, itu akan mendeteksi GPS dan itu dihitung, gitu ya. Dihitung dan ketika nitip ke teman atau ke siapapun itu pasti ketahuan. Itu cheating yang pertama. Cheating yang kedua, tanpa nitip, teman-teman bisa pakai aplikasi kalau di Android ya. Itu ada fake GPS. Teman-teman setting HP seolah-olah di kecamatan atau di titik absen, kemudian dimanapun teman-teman berada, tinggal klik absen. Nah itu akan kedeteksi juga. Itu kami tidak mengharapkan cheating-cheating seperti itu dilakukan, sehingga kalaupun harus telat gitu ya, ya apa-apa lebih baik dipotong daripada status kepegawaian kita dipertanyakan gitu ya. Mungkin teman-teman mengerti lah bagaimana kita memelihara kepercayaan pimpinan terutama dengan tidak melakukan cheating ya. Ada 2 cheating yang harus teman-teman hindari, nitip absen atau menggunakan aplikasi seperti fake GPS. Itu tidak disarankan sama sekali gitu ya. Dan kemudian dampak selanjutnya adalah terhadap perhitungan tukin, kalaupun telat lebih baik dipotong daripada tadi. Potong aja tukin nggak apa-apa gitu ya. Dan kalau tidak salah juga ada istilahnya flexible time ya. Mungkin Biro SDM nanti yang lebih menjelaskan. Intinya di sisi aplikasi P3K dan semua pegawai harus menggunakan ya absensi. Bagaimana yang 3T nanti gitu kan ya. Nah, itu juga nanti harus dibicarakan apakah pengelola kebagian di direktorat itu menginput yang 3T karena mau tidak mau harus masuk aplikasi ya absensi gitu ya untuk ngitung seluruh tunjangan, seluruh uang makan yang diterima. Itu mungkin ya sekali lagi mohon dipahami cheating ketika ya absensi jangan dilakukan. Untuk saat ini hanya teman-teman yang bertugas di UPT, seperti Poltekkes, Balai Besar, Diklat, dan sentra-sentra terpadu itu yang absennya seperti yang di kantor pusat. Harus tetap menggunakan kalau di kantor, harus tetap memilih bekerja di kantor dan kemudian HP-nya itu harus terhubung dengan jaringan SIG yang ada di Satker. Nah, teman-teman yang tidak bertugas di situ masih bebas dimanapun, ya saat ini ya masih bebas dimanapun, tetapi ke depan ada kemungkinan akan ditentukan. Misalkan teman-teman yang ditugaskan di Dinas Sosial Kabupaten Kota, maka harus absen di sekitar kantor, gitu ya. Dan teman-teman yang ditugaskan di kecamatan, gitu ya, harus mengabsen di sekitar kantor kecamatan dan seterusnya. Hal-hal yang terkait dengan kebijakan segala macam, mari kita waspadai, mari kita perhatikan untuk kita laksanakan gitu ya. Misalkan ada kebijakan bahwa beberapa pendamping, misalkan yang dulunya pendamping, itu bisa absen di beberapa desa binaannya, misalkan kayak gitu ya. Dan itu sekali lagi untuk saat ini belum. Untuk ke depan ada kemungkinan. Ada kemungkinan teman-teman harus melaporkan GPS-nya, latitude longitude-nya, dan kemudian akan dihitung ukuran atau jarak radius dari titik itu ke HP teman-teman semua. Itu ya, sekali lagi ini absen penting untuk
apa, untuk menunjukkan kinerja kita seperti apa, dan kemudian mengadministrasi kehadiran untuk, terutama sekali lagi, untuk potongan tiket dan uang makan. Baik, seperti itu. Terima kasih Kang Hedi. Kemudian yang materi terakhir ini tidak kalah pentingnya adalah mengenai cloud, ya. Cloud Kemensos itu seperti apa dan bagaimana penggunaannya. Nanti Bang Novali akan menjelaskan ke kita semua. Silakan Bang. Baik, terima kasih Pak Ujang. Oke, ini sedang memasuki materi yang dibilang Pak Ujang, materi terakhir yaitu Cloud Kemensos. Untuk itu saya mohon izin teman-teman untuk melakukan share screen. Sudah muncul. Baik. Ya, di selain ada email, ada e-absensi, kita juga punya cloud, itu cloud Kementerian Sosial. Dan coba next. Dia ada overview aplikasi on cloud, terus fungsi utama, fitur utama, manfaat bagi pegawai Kemensos RI untuk cloud ini dan kesimpulan. Oke, untuk masuk ke halaman, untuk mengakses aplikasi on cloud itu kita masuk ke halaman cloud.kemsos.go.id. Nah, aplikasi OnCloud Desktop ini merupakan aplikasi OnCloud Desktop adalah perangkat lunak klien yang dirancang untuk membantu pengguna seperti PNS dan P3K di Kementerian Sosial untuk mengakses, mensinkronkan, dan mengelola file yang tersimpan di server cloud milik organisasi. Mungkin singkat saja saya praktek aja ya. Oke, masuk ke share screen. Nah, di sini bisa lihat saya sedang mengakses cloud.kemensos.go.id. Nah, Cloud Kemensos ini tuh hampir mirip sama kayak Google Drive kalau yang kita biasa gunakan. Untuk usernya pakai menggunakan email Kemsos. Tadi kunciannya ada di email Kemsos, mau email maupun e-absensi. Masukkan password. Nah, di sini kita bisa sama kayak di Google Drive, itu bisa membuat folder, membuat dokumen, spreadsheet itu Excel, presentasi, terus form template dan form dari template mana. Itu saya coba akan demokan sebuah dokumen. Dokumen coba dokumen satu. Nah, semisal di teman-teman laptopnya nggak ada apa Microsoft Office, kita bisa menggunakan uh, Cloud ini. Gantung internetnya ya.
Oh, Excel. Apa? Excel. Excel. Oh iya. Oh, kayak Excel ya. Mm-mm. Jadi Refresh. kembali ke Oh, kembali. Nggak mau. Banyak yang akses kayaknya. Nah, nah itu kita bisa perlu komentar. coba dokumen satu. Oke. Next saja ya. Mungkin masih ada kendala juga di itu. Tiba-tiba banyak yang akses mungkin kali ya, langsung ya. Iya. Saking penasarannya. Nah, jadi untuk di on cloud ini kita memang batasin satu orang, satu user tuh masih tahun ini masih 1 giga. Nah, mungkin di tahun kedepannya kita akan coba menambahkan nggak 1 giga lagi. Nah, di sini juga bisa menambahkan apa upload file juga, misalnya file file foto coba gitu. Nah, ini muncul file foto. Kita juga bisa mengupload secara langsung secara drag. Misalnya saya Drop. via drag and drop. Nah, ini ada file sekitar ini. Nah, ini juga bisa dilakukan di share. Kalau misalnya tidak di share, mana file foto ya? Ini file foto harus dilakukan sharing dulu, di open dulu sharingnya. Tinggal klik yang ini titik 3, terus public and link, create public, misalnya eh, foto coba. Ini ada pilihannya 4 pilihan: download, auto view, download view upload, download edit, atau upload only. Kita coba yang download view edit semuanya. Password harus diisi minimal 1 kata, misalnya angka 2. Tuh. Lalu share. Nah, dokumen ini udah bisa diakses secara publik, semi publik kalau bisa dibilang, karena harus mengetahui passwordnya. Nah, oke. Lalu diklik ini ada copy to clipboard. Lalu kita buka. Nah, di sini muncul passwordnya yang dibuatkan admin tadi. Tadi passwordnya 2. Bentar. Nah, keluarlah berarti ini folder ini sudah bisa diakses oleh publik, tapi harus menggunakan password. Tuh. Jadi mungkin demikian Pak Ujang terkait cloud-nya itu. Tidak tidak bosan untuk mengingatkan, memang email itu harus sering dibuka minimal 1 bulan sekali. Uh, supaya agar email itu tidak di-freeze, karena kalau sudah di-freeze harus melakukan reset password gitu, harus melakukan reset password dan juga membutuhkan proses juga gitu.
Baik, demikian Pak Ujang sama teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Nopal. Jadi seperti itu teman-teman, cloud itu mirip Google Drive ya. Mirip Google Drive, di dalamnya juga bisa buat dokumen, dan itu di Google Drive juga bisa diakses desktop. Begitu pula di cloud ini bisa diakses desktop. Yang dipaparkan atau didemokan oleh Bang Nopal tadi dari browser ya. Saya sedikit mau contohkan bagaimana cloud ini kita akses melalui atau diinstal melalui desktop gitu ya. Jadi seperti ini saya di MacBook ada apa? Ada OnCloud sudah saya install di MacBook. Jadi tinggal diklik di sini ada show OnCloud. Dan ini buktinya bahwa cloud.kemsos.go.id atas nama saya ya sudah bisa saya akses secara desktop gitu ya. Dan implementasinya apa? Saya coba dibuka ya di Finder. Ini saya pasang di sini nih. Saya pasang di sini. Ini adalah file-file yang ada di cloud yang bisa saya akses, bisa saya edit, bisa saya hapus langsung dari desktop saya, gitu kan ya. Jadi sekali lagi ini banyak sekali manfaatnya untuk aktivitas kerja kita, terutama untuk kerahasiaan ya teman-teman. Maksudnya apa? Kerahasiaan kita melayani orang. Datanya itu adalah data rahasia gitu ya. Kalau misalkan kita menyimpan di flash disk atau di mana gitu kan ya, di hard drive gitu, kemudian hilang dan bisa diakses oleh orang, akan bahaya gitu ya. Jadi seperti itu, cloud ini akan kita gunakan untuk kepentingan tugas kita. Dan kalau implementasinya di Pusdatin, cloud ini sudah digunakan untuk pengumpulan bukti-bukti eviden untuk pengukuran kinerja gitu ya. Jadi ketika akhir bulan, tanggal 1 sampai tanggal berapa? 5 ya? Untuk kita mengisi bukti laporan kinerja kita melalui aplikasi BKN, tetapi buktinya kita akan taruh di cloud ini. Jadi kalau di Pusdatin, seluruh pegawai itu menyimpan bukti-bukti pelaksanaan tugasnya itu dalam sebulan di cloud-nya Kemensos. Kita punya akses, punya user sendiri, tetapi secara organisasi bisa diakses satu akun oleh satu organisasi untuk semua pegawai gitu. Jadi misalkan ada di maaf tadi kehilangan koneksi. Jadi sekali lagi cloud ini akan kita gunakan untuk kepentingan tugas, jangan menggunakan untuk kepentingan pribadi. Kalau untuk pribadi ya silakan simpan di Google Drive masing-masing gitu ya. Jadi gitu ya teman-teman. Keuntungan kita menggunakan cloud kemensos.go.id, dan tadi sudah disampaikan untuk teman-teman tahun ini belum diberikan jatah gitu ya untuk cloud-nya. Ada kemungkinan tahun depan baru kita distribusikan, tetapi prinsipnya seperti sudah disampaikan Bang Nopal tadi. Barangkali seperti itu kalau boleh saya simpulkan dari materi yang pertama sampai dengan yang terakhir. Yang pertama, segera aktifkan email masing-masing dengan menggunakan user dan password yang sudah dibagikan oleh Biro SDM. Kemudian yang kedua, kunjungi email mail.kemsos.go.id minimal sekali dalam sebulan. Kemudian yang ketiga, coba gunakan absensi dan jangan melakukan cheating gitu ya. Yang ketiga,
Dan yang terakhir untuk cloud, mohon bersabar, nanti kita akan untuk waktu-waktu yang akan datang akan kita distribusikan. Itu mungkin Pak Wahyu yang bisa kami sampaikan. Silakan untuk masuk ke tanya jawab dan lain-lain, silakan. Pak Wahyu, silakan Pak. Siap, Pak Ujang. Siap, siap. Terima kasih banyak. Mohon izin, Bapak Ibu sekalian, karena keterbatasan waktu ya, jadi kami tidak menyelenggarakan pertanyaan secara langsung. Jadi mungkin Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan sekalian bisa menggunakan yang seperti yang tadi sudah disampaikan di awal, bahwa kami menyediakan tanya jawab melalui aplikasi yang sesuai dengan di chat yang sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi melalui Slido. Mungkin itu, nah beberapa hal mungkin yang terkait di aplikasi, mungkin terutama untuk yang di Pusdatin ya Pak ya. Jadi yang pertama mungkin eh, yang pertama terkait dengan apa? Terkait dengan mekanisme absen Pak Ujang. Jadi ada beberapa rekan-rekan kita kan yang eh, ber bekerja dengan sistem shift ya, dengan shifting. Nah, itu bagaimana mekanisme absennya? Misalkan ketika yang dia seharusnya pulangnya itu pagi, misalkan, tapi absennya absen pulang itu misalkan security ya, misalkan security itu misalkan yang dapat jatah shifting di contoh di mana di suatu satker lah ya, misalkan contoh 24 jam dia untuk bekerjanya dengan shifting pagi masuk jam 7 pulang juga jam 7 pagi. Nah, itu bagaimana mekanisme absennya? Apakah itu bisa diakomodir nanti ke depannya di dalam sistem aplikasi. Kemudian yang kedua mungkin terkait dengan eh, apa? Terkait dengan absennya itu misalkan apa ya? Bentar, coba. Untuk nah untuk apa? Yang kedua mungkin terkait dengan ini Pak Ujang, apa tadi itu batas ya, batas 1 giga itu apakah nanti dimungkinkan untuk bisa bertambah terkait dengan akses di cloud ya untuk menyimpan eh, jika memang kurang, nah bagaimana mekanismenya. Kemudian yang ketiga mungkin eh, terkait dengan mekanisme mekanisme terkait absen apa ya, absen di ini Pak Ujang, yang terkait dengan mekanisme di mana sebentar, saya itu dulu. Nah, jika di apa absensi tadi waktu ya, waktu kemudian kuota
Dan juga yang terakhir mungkin untuk penyelesaian waktu, apakah ada penyelesaian waktu antara Indonesia Timur dengan Indonesia Barat ataupun Indonesia Tengah? Itu Pak. Kemudian yang terakhir mungkin jika lupa password untuk melaksanakan lupa password Zimbranya, nah mekanismenya bagaimana nih? Eh, Mekanisme melapornya, apakah harus ke melalui satkernya atau memang dari Pusdatin bisa menyiapkan help desk khusus untuk eh, apa eh, jika terdapat teman-teman yang lupa terkait dengan password. Mungkin sementara itu dulu Pak Ujang. Siap, Mas Wahyu, makasih. Jadi ada 4 ya. Ada 4 pertanyaan, 2 tentang email, 1 tentang cloud. Yang pertama cloud dulu. Cloud ini yang lalu-lalu ya, yang tahun lalu, kebijakannya akan berubah atau tidak. 1 orang itu jatahnya 1 giga, dan kemudian akan bertambah sesuai dengan kebutuhan. Jadi contoh kebutuhan itu apa? Misalkan ada akun cloud charter yang mengelola kehumasan, itu biasanya perlu storage lebih besar. Ya. Ini bukan pribadi, bukan perorangan, tetapi satker. Nah, satker ini nanti prosedurnya boleh mengajukan tambahan kuota ke Pusdatin. Kuotanya tambahan berapa gitu, dan kemudian akan bertambah. Jadi seperti itu teman-teman, fleksibel, kita distribusikan kuota untuk cloud ini, sehingga prinsipnya adalah Pusdatin akan memenuhi gitu ya, memenuhi kebutuhannya masing-masing. Tapi kalau yang perorangan masih terbatas gitu ya. Kalau kecuali tadi yang seperti yang cloud-nya Satker yang memerlukan storage besar. Seperti Poltekkes contohnya ya. Poltekkes itu ada laporan-laporan penelitian berupa video dan seterusnya, perlu storage yang besar. Nah, nanti diberikan gitu space yang lebih besar. Jadi seperti itu. Dan kemudian terkait dengan email, Kang Hedi, enggak Kang? Nah, izin Pak. Untuk absensi yang shifting itu sudah diakomodir, Pak. Ada 2 jenis sebenarnya. Kalau yang comment center itu memang khusus untuk tenaga comment center ya Pak di Pusdatin. Nah, yang kedua itu ada tenaga security kalau nggak salah. Bentar saya buka dulu. Jadi ada urutan ke-14 itu khusus untuk security yang bekerja secara shifting Pak. Gitu. Cuman kalau untuk pegawai eh, biasa non non security atau non comment center itu memang belum ada Pak. Jadi paling menggunakan yang jenis fleksibel Pak. Gitu, untuk sementara. Oke gitu, jadi makasih Kang Hedi. Jadi sudah diakomodir sebetulnya, akan tetapi misalkan memerlukan lagi aturan, Pusdatin prinsipnya akan siap menambahkan fiturnya, termasuk yang fitur baru ini nomor 15 ya, yang fleksibel sesuai dengan lokasi gitu kan ya, termasuk itu salah satunya. Jadi bisa apa di apa di kita fasilitasi lah. Dan kemudian pertanyaan tentang bagaimana seandainya ada kesulitan segala macam terkait dengan absen. Jadi beberapa waktu lalu direktorat dan ada beberapa direktorat melakukan uji coba, kebanyakan gagalnya itu di email. Jadi tidak bisa absen karena memang emailnya belum aktif gitu ya. Ada yang begitu. Jadi kalau masalahnya seperti itu, Pak Wahyu, kita butuh ini ya, butuh
solusi untuk memecahkan masalah lupa password terutama, yaitu untuk reset atau nggak bisa login gitu ya. Coba nanti teman-teman akses alamat ini s.kemensos.go.id/10nd. Ini adalah untuk laporan, membuat laporan lupa password reset ya, password reset. Jadi silahkan ke sini, tidak usah japri atau apa, dan bisa kami 24 jam ya coba untuk meresetnya gitu ya. Teman-teman yang di Puslatin akan mereset sesuai dengan laporan reset password gitu. Jadi ini Google Form, nanti silahkan diakses. Jadi untuk untuk ketika masalahnya lupa password atau tidak bisa login, silahkan dilaporkan ke sini. Ada beberapa inputan. Itu kemudian yang lainnya mungkin bisa ada di ini. Pak Wahyu, silahkan Pak. Siap, makasih banyak Pak Ujang. Mungkin yang ke termin kedua, Pak Ujang, terkait dengan penggunaan kapan nih absensi ini bisa mulai dipergunakan. Jadi pada dasarnya memang absen ini sudah bisa dipergunakan mulai dengan saat ini ya Pak Ujang ya. Kemarin sudah dilakukan di awal bulan ini, udah mulai dilakukan penambahan fitur dan juga uji coba. Mungkin nanti bisa Ya, diberlakukan. betul. Kemudian kami juga Biro OSDM melalui Sekretaris Jenderal juga sudah mengirimkan nota dinas kepada masing-masing apa dirjen ya, dirjen dan juga eselon 1 lainnya, bahwa saat ini sudah ada penambahan fitur di dalam aplikasi absensi, di mana dipergunakan yang pertama ada penambahan fitur terkait dengan bekerja secara lokasi ya, fleksibel bekerja secara lokasi. Kemudian yang itu di mana itu bisa diakses oleh teman-teman yang bekerja di lapangan sebagai pendamping sosial. Itu bisa mengakses itu, terutama untuk teman-teman pendamping yang tidak ada kantor UPT Kementerian Sosial di wilayah kerjanya. Jadi itu dimungkinkan untuk menggunakan absen melalui pemilihan menu fleksibel secara lokasi. Kemudian untuk teman-teman P3K di UPT ataupun di kantor pusat dan juga teman-teman pendamping yang mungkin ada kantor Kementerian Sosial di wilayah kerjanya, mungkin nanti bisa menggunakan fitur pemilihan menu bekerja di kantor dan melakukan absensi di kantor Kementerian Sosial. Itu nota dinasnya baru ditandatangani hari ini, nanti mungkin akan didistribusikan kepada pada sekretariat dirjennya dan juga pengampu-pengampu yang lainnya. Seperti itu mungkin tambahannya. Jadi mungkin bisa dilakukan mulai dengan saat ini ya, bisa dicoba. Seperti itu. Dan terkait dengan kendala-kendala tadi, jika memang ada kendala mungkin tadi bisa disampaikan melalui tadi link yang sudah disampaikan, mudah-mudahan sudah tercapture ya, sudah di screenshot oleh teman-teman sehingga bisa, jika memang nanti ada kendala mungkin bisa disampaikan di situ. Itu untuk terkait dengan email Kemsos ya, di mana email tersebut nanti akan dipergunakan untuk email kedinasan dari teman-teman. Mungkin itu yang selanjutnya terkait dengan jika ada kesulitan terkait dengan akses email ataupun layanan kepegawaian lainnya, kami sih berharap bahwa misalkan tidak bisa terkendala terkait dengan login My ASN dan lain sebagainya, kami berharap
teman-teman bisa menghubungi satkernya, pengampu satkernya di TU-nya, kemudian nanti mau di apa? Nanti bersurat secara berjenjang ya. Artinya teman-teman melaporkan kendalanya apa, kemudian dilakukan di apa? Nanti dari direktoratnya itu menyampaikan kepada sekretariat dan sekretariat nanti akan ke kami untuk bisa diselesaikan apa yang perlu diselesaikan seperti itu. Apa masalahnya yang bisa dikoordinasikan terkait dengan yang naik ASN. Mungkin seperti itu ya tanggapannya. Itu kemudian eh, yang berikutnya yang tadi Pak Ujang mungkin yang kelewat, apakah ada perbaikan apa ada perbedaan antara eh, waktu di Indonesia Barat dengan Indonesia Tengah ataupun Indonesia Timur seperti itu. Mungkin sementara itu Pak Ya, Ujang yang mungkin ketinggalan. ya, siap, ya lupa saya juga. Jadi betul Pak Wahyu kemarin ada laporan error gitu ya. Teman-teman yang absen di Indonesia Tengah, absen pulang jam 4 di sana, tapi di HP-nya itu tersimpan jam 3 waktu Indonesia Barat kan berarti ya. Kami sudah sudah perbaiki. Jadi intinya nanti teman-teman yang timur, barat dan tengah itu sesuai dengan jam kerjanya masing-masing gitu ya untuk check in maupun check out gitu ya. Uh, jadi laporan kemarin dari teman-teman yang uji coba sudah kami tindak lanjuti. Sekarang sudah clear sesuai dengan wilayah masing-masing gitu ya. Jadi mungkin sebelum saya lupa izin share screen. Ini adalah Pak Wahyu dan teman-teman silakan dipoto link materi pada hari ini atau bisa ditulis the s.kemensos.go.id/10NL ya. Ini yang terakhir itu L ya, bukan 10NL. Nah, silakan dipoto dan ini akan mengarah pada Google Drive yang isinya yang materi yang tadi termasuk link bagaimana nanti teman-teman ada link untuk request reset password gitu ya. Jadi seperti ini ada aktivasi email dan seterusnya ada 4 materi dan kemudian ada laporan reset password yang tadi saya ceritakan. Jadi balik lagi silakan teman-teman udah ya. Yang di YouTube juga mohon di screenshot ini atau di foto gitu ya karena materi ini semua gabungan dari materi yang awal sampai dengan yang terakhir. Oke, silakan Pak Wahyu. Siap, makasih banyak Pak Ujang. Mungkin terakhir mungkin ya sebelum nanti kita tutup mungkin bisa dibuka kembali Mas Aci untuk Slido-nya. Nanti mungkin bisa dipilihkan pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira bisa mewakili ya pertanyaan dari teman-teman eh, peserta pada siang hari ini. Monggo Mas Aci. Amin. Maaf. Ya, mungkin ya izin
paling untuk pertanyaan pertama ya terkait dengan apakah pendamping PKH yang kebanyakan di lapangan apa harus di kecamatan saja, bisa nggak absensi langsung di lapangan biar tidak muter dulu ke kecamatan. Saat ini kebijakan terkait dengan absensinya di mana saat ini belum eh, apa belum final diputuskan ya, apakah harus di kecamatan atau harus di kantor dinas sosial atau memang harus di lapangan. Cuman harapan kami adalah teman-teman di sini absen sesuai dengan wilayah kerjanya untuk saat ini, untuk sementara. Jadi memang jika memang bisa dilakukan di kantor kecamatan untuk mekanisme apa namanya mekanisme lokasinya ya untuk di karena nanti izin mungkin nanti Pak Ujang bisa menambahkan nanti teman-teman untuk metode dari absensi ini adalah GPS harus on ya. GPS harus on, jadi nanti juga tercapture lokasinya untuk admin bisa melihat lokasinya ini di lokasi tersebut gitu. Nah, mungkin nanti untuk sementara mungkin seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman pendamping maupun yang baik itu sebagai pendamping PKH, pendamping Resos ataupun PKSK ya, di Dayasos, untuk saat ini kita masih belum ada arahan lebih lanjut terkait dengan apa harus di kecamatan, apa harus di kantor dinas sosial. Nah, cuman memang yang penting adalah teman-teman sudah mulai bisa melakukan absensi dulu untuk saat ini. Seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah P3K dapat izin cuti haji seperti PNS? Pada dasarnya iya nanti. Cuman saya lupa klausulnya di ituan berapa ya. Itu mungkin bisa dibahas melalui TU-nya untuk bisa disampaikan kepada pengampu di Biro OSDM. Seperti itu. Kemudian tadi sistem kerja shift-nya tadi sudah sempat dibahas ya terkait dengan absensi untuk yang bekerja shifting tadi, nah itu juga sudah bisa diakomodir di dalam. Cuma nanti jika memang butuh penyesuaian-penyesuaian, nanti kami akan berdiskusi lebih lanjut dengan tim di Pusdatin. Seperti itu. Check-in check-out juga sama tadi sudah disampaikan ya di pertanyaan berikutnya. Kemudian yang lanjutnya, apakah satu perangkat bisa digunakan login berkali-kali dalam artian satu HP digunakan? Pada dasarnya tidak apa absensi ini adalah merupakan login berdasarkan username dari atau email username dari teman-teman. Jadi itu nyangkut di username sendiri. Jadi kalau misalkan apa di handphone itu nanti akan tercapture di admin itu apa sampai dengan apanya ya sampai dengan kode apa nama istilahnya Pak Ujang kalau misalkan di dalam apa aplikasi di absensi itu jadi selain username dan passwordnya itu nanti bagaimana apa itu juga bisa terlihat juga kode apa namanya Izin Mas Pak jadi mungkin bisa menambah. ditambahkan ya Jadi untuk login absensi itu sebenarnya tidak disarankan untuk login banyak akun di satu device ya Pak, gitu karena semua itu akan tercatat Pak dari jenis HP maupun alamat atau kode unik di masing-masing HP tersebut. Takutnya nanti ketika pemeriksaan itu akan dipertanyakan gitu, apakah beliau memang absen secara real time atau langsung atau memang diabsenkan gitu. Kan kalau misalkan absen menggunakan perangkat yang sama itu akan menimbulkan pertanyaan bagi pemeriksaan nantinya. Gitu. Takutnya nanti malah bermasalah di sisi administrasi. Gitu. Mungkin itu
Mungkin Pak, mungkin ada yang mau ditambahkan Pak? Ya, makasih Mas Edi. Jadi memang seperti itu ya. Jadi tidak disarankan untuk apa satu device itu untuk dipergunakan banyak apa banyak absen ya. Karena absen itu kan juga berdasarkan username pada masing-masing kan seperti itu. Kemudian tadi yang apa yang terkait dengan shifting ya mekanisme shifting tadi juga sudah disampaikan bahwa pada dasarnya sudah bisa terdiakomodir untuk mekanisme shiftingnya nanti bagi teman-teman yang cuma nanti kita juga sambil kita evaluasi ya mekanisme shiftingnya ini di absen seperti itu. Kemudian yang berikutnya ya sudah bisa mengakses website di internet seperti Simpek, SIKD dan lain-lain. Ya nanti ketika email ini sudah aktif dan sudah bisa digunakan, maka bisa dipergunakan juga fitur-fitur yang lainnya yang terkait dengan email. Kemudian lanjut, Mas Aci, mungkin nanti aja terkait dengan My ASN, mungkin nanti ada sesi khusus untuk terkait dengan My ASN ya, karena itu berhubungan juga dengan email pribadi teman-teman dan juga autentikator dan lain sebagainya. Nanti mungkin akan dijelaskan lebih detail lagi pada kesempatan yang lain. Mungkin itu ada lagi Mas Aci yang bisa capture dari pertanyaan, hampir semua pertanyaan teman-teman. Ya, baik. Paling kesimpulan pada pertemuan pada siang hari ini adalah bahwasanya absen tersebut, mekanisme absen melalui aplikasi absensi sudah bisa dipergunakan oleh teman-teman. Nah, teman-teman P3K bisa melakukan login di aplikasi absensi sesuai dengan email username dari email Zimbra-nya. Nah, jika terkendala terkait dengan login akun Zimbra dari rekan-rekan semua, dari teman-teman semua, itu nanti bisa menghubungi secara langsung helpdesk yang ada di Pusdatin. Nanti yang tadi sudah di capture oleh Pak Ujang dan juga di email dari apa di melalui bahan materi tadi. Di situ ada mekanismenya, kemudian ada juga jika terjadi kendala maka bisa melaporkan melalui link tersebut. Nah, nanti mungkin di situ jika memang nanti dicoba aplikasi absensinya dan juga aplikasi emailnya apakah sudah bisa dipergunakan atau belum. Seperti itu mungkin, dan jika memang sudah bisa dipergunakan maka disarankan bagi teman-teman untuk bisa menggunakan absensi tersebut mulai dengan hari ini seperti itu. Kemudian yang berikutnya untuk mekanisme untuk rekan-rekan yang bekerja sebagai pendamping sosial di lapangan itu bisa melakukan absensi melalui menu dari fleksibel bekerja secara lokasi di mana di situ diakomodir untuk teman-teman yang pendamping yang tidak, terutama untuk teman-teman pendamping yang tidak memiliki kantor Kementerian Sosial di wilayah kerjanya, baik itu UPT maupun unit kerja lainnya. Nah itu teman-teman bisa melakukan pemilihan absen di sana melalui fitur tersebut.
Nah, kemudian untuk teman-teman yang ada kantor Kementerian Sosial itu bisa dijangkau. Kemudian teman-teman yang bekerja di lingkungan kantor pusat maupun di kantor UPT, maka harus melakukan presensi kehadiran seperti pegawai yang lainnya, yaitu bekerja di kantor, pemilihan menu di dalam pemilihan fitur menu di absensinya. Jadi bekerja di kantor. Itu batasannya terkait dengan jika tidak ada shifting maka bekerja secara normal sesuai dengan Permensos 9 tahun 2013 yang saat ini sedang akan diusulkan untuk ada perubahan, yaitu tetap bekerja dari jam 7.30 sampai dengan jam 4 sore. Kurang dari situ maka akan ada mekanisme apa namanya mekanisme disiplin dan lain sebagainya yang mungkin kemarin juga sudah sempat dijelaskan. Itu mungkin sebelum ditutup mungkin ada tambahan dari Pak Ujang dan tim Pusdatin yang lain. Baik, Pak Wahyu, intinya saya baca tadi di apa namanya di pertanyaan-pertanyaan yang di link tadi banyak sekali. Yang pertama intinya kapan absensi itu diberlakukan. Barangkali itu lebih ke nanti OSDM yang menjelaskan karena Pusdatin tidak punya kewenangan seperti itu, cuma menyiapkan saja. Jadi dari sisi sistem kami sudah siapkan dan kapan dimulainya kita dengar atau kita tunggu aba-aba dari OSDM ya. Dan nanti OSDM juga akan ke tiap pengelola kepegawaian di tiap direktorat jenderal gitu ya. Yang setahu kami saat ini masih dalam uji coba. Jadi silakan uji coba. Yang penting teman-teman semua bisa login email dan bisa login e-absen, itu aja dulu. Ya. Setelah itu bisa kita bisa kita cicil pekerjaan kita yang lain gitu ya. Kalau sudah bisa login, aturan tukin juga sudah bisa kita laksanakan gitu, termasuk potongan tukin. Bahkan tadi di pertanyaan saya baca ada kapan tukin cair ya. Mudah-mudahan secepatnya ya teman-teman semua dari sisi Pusdatin menyiapkan yang pertama absen, yang kedua yang pertama emailnya, yang kedua absennya, yang ketiga perangkat lain seperti cloud. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Setelah hari full ya, setelah upacara kita berkumpul di sini. Salam sehat, salam sejahtera, selamat bertugas teman-teman P3K yang di daerah maupun yang di pusat. Selamat bergabung di Kementerian Sosial. Kita sekarang menjadi organisasi yang lebih besar. Dulu cuma 4.000 pegawai, sekarang 40.000 lebih ya. 45 Pak. Semuanya. Sekali lagi kalau ada apa-apa silakan japri ke kami juga nggak apa-apa gitu ya. Seperti beberapa teman sudah terhubung dengan WA saya tadi gitu. Barangkali itu teman-teman dari OSDM, terima kasih atas fasilitasi dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Ujang dan juga rekan-rekan Pusdatin. Ya intinya adalah absensi ini merupakan tools ya bagaimana kita untuk bisa lebih tertib secara administrasi untuk pelaksanaan presensi kehadiran dan juga kepulangan. Saat ini kita masih uji coba untuk terkait dengan penggunaan aplikasi absensi ini, maka kami sarankan untuk rekan-rekan, untuk teman-teman semua untuk bisa untuk bisa mencoba terkait dengan sebelum ini nanti akan kembali diberlakukan secara utuh ya. Karena kita juga masih menunggu arahan yang seperti tadi Pak Ujang sampaikan, kami juga menunggu arahan terkait dengan penggunaan
aplikasi absensi, cuman pada dasarnya sudah ada nota dinas dari Pak Sekjen untuk direktur, para dirjen untuk penggunaan penggunaan absensi ini. Jadi mungkin nanti akan kami share surat tersebut kepada kepada para pengampunya melalui sekretariat Direktorat Jenderalnya. Kami masukkan ini merupakan masih dalam taraf uji coba. Jika memang ada kendala-kendala, mungkin nanti bisa disampaikan kepada kami, baik itu di Biro SDM maupun di Pusdatin, untuk kita sama-sama perbaiki kekurangannya ada di mana. Karena ini mumpung ini juga masih menjadi tahap uji coba ya Pak Ujang ya. Cuman termasuk juga kemarin juga sempat ketika uji coba juga sempat aplikasi mungkin beberapa kali juga sempat down ya. Jadi ya itu merupakan bagian dari trial and error-nya. Jadi mungkin seperti itu. Salam sehat dan selamat bertugas untuk rekan-rekan P3K di Kementerian Sosial. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam dari pimpinan. Belum bisa bergabung pada kesempatan pada pagi sampai dengan siang hari ini. Tadi setelah upacara kita siap-siap dan juga menuju ke Zoom ini. Nah, kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan kami tutup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat bertugas. Terima kasih semuanya. Ya, selamat bertugas. Salam sehat untuk semuanya ya. Izin lift ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.